Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di Tuhan. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk kita boleh datang beribadah pada pagi hari. Kita mau awali ibadah kita pada pagi hari. Kita akan naikkan pujian doa Bapa Kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari bersama-sama angkat hosti dengan tangan kanannya lebih di kepala. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar. Dan kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kembali kami diingatkan bahwa segala dosa pelanggaran kami yang seharusnya kami yang kena kutuk, tetapi segala kutuk dosa itu sudah Kau tanggung sendiri untuk kami. Terima kasih Bapa. Berkenanlah kami semua untuk melakukan perjamuan kudus di pagi hari ini. Bukankah roti yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan segera kita makan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, perjanjian yang baru telah terjadi. Kami telah dibeli lunas dengan darah Yesus, disucikan, dikuduskan, dan dilayakkan untuk bersekutu dengan Bapa surga di setiap hari, di setiap jam, di setiap detik. Kami boleh bersekutu dengan Bapa surga, dan melalui perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus, kami beroleh peluang yang besar untuk menikmati seluruh perjanjian Tuhan. Bukankah anggur yang kita tunjukkan kepada Tuhan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Yesus kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan, kasih, kuasa dan setia-Mu. Dan pagi hari ini kami siap untuk membangun ibadah kami, ibadah yang harum, ibadah yang indah, ibadah yang menyenangkan hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah segala bangsa datang bersujud menyembah Dia, karena hanya Dialah yang layak untuk kita sembah, untuk dipuji, ditinggikan dan dimuliakan.
kami tinggikan, kami puji, kami muliakan. Karena Engkau, hanya Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang sudah menebus kami dari dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami menghampiri tahta. Kami rindu beribadah, memberi yang terbaik dari pujian penyembahan kami kepada Engkau. Kami undang Roh untuk hadir di tempat ini ya Bapa. Dan urapan lawatan-Mu Tuhan curahkan bagi kami, sehingga kami yang datang dengan kelemahan iman kami boleh dikuatkan. Kami yang datang dengan sakit penyakit kami boleh disembuhkan. Kami yang datang dengan segala pergumulan kami boleh dilegakan, dihiburkan, dan diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Beri salam dan sapa bagi saudara-saudari di sebelah kanan dan kiri. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selama seminggu ini sungguh nyata bagi kita. Amin. Kita akan naikkan pujian kita dari kemuliaan. Kita bersorak-sorai menyanyikan nama-Nya, nama yang berkuasa. Suara
sedikit kesaksian dari saya. Saya bersyukur kalau pada pagi hari ini saya boleh melayani Tuhan. Kalau kemarin-kemarin saya bernyanyi, suaranya fresh, hampir tidak keluar karena hampir 3 minggu lebih saya kena batuk. Mungkin karena kecapean, karena 3 minggu yang lalu kan harus lembur karena hari lebaran. Jadi sempat down 2 hari, cuma 2 hari aja libur, kemudian harus masuk lagi kerja, dan selama 1 minggu di hari lembur, berangkat pagi pulang malam, jadi kondisi saya langsung tambah drop. Jadi batuknya tidak sembuh-sembuh, malah semakin menjadi-jadi. Sebenarnya sepele, sakitnya batuk, tapi karena saya sudah merasa capek dengan batuk, saya sempat menyerah. I give up. Tuhan, saya menyerah. Kalaupun memang saya nggak sembuh-sembuh batuknya, terserah Tuhan. Saya disembuhkan, saya nggak disembuhkan, saya tetap bahwa Tuhan adalah Tuhan saya. Saya katakan seperti itu. Tetapi di dalam pikiran saya hanyalah manusia. Terkadang iman itu naik dan turun, dan batuk itu menyerang di dalam pikiran saya, seolah-olah si iblis mengintimidasi pikiran saya. Jadi di dalam pikiran saya ada peperangan pikiran, isinya pikirannya negatif. Jadi saya ini sampai berpikir, ya Tuhan, saya ini sakit apa sih, batuk tak sembuh-sembuh gitu. Namun saya mendapatkan kekuatan ketika saya mendengarkan firman di YouTube seorang pastor tentang temanya tentang peperangan pikiran, yaitu pikiran negatif itu. Kita harus percaya sepenuhnya, jadi membangun iman kembali untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong, karena Dia sudah rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib dan kita sudah disembuhkan. Karena itu iman saya kembali bangkit, dan Tuhan, saya mau sembuh, saya mau pulih. Saya percaya Tuhan pulihkan saya. Semoga saksian saya boleh jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara ketika kita di dalam keputusasaan dan menyerah, tetap mau percaya bahwa Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, baik persembahan persepuluhan, kolektor satu. Saya mohon kita sekalian untuk maju ke depan, kita akan berdoa bersama. Untuk doa persembahan, saya mohon Mas Puji. Kita akan berdoa. Bapa, dalam pertengahan ibadah pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu mendapat kesempatan mempersembahkan guna kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, biarlah kami memberikan yang terbaik untuk pemulihan nama Tuhan. Tuhan berkati para petugas yang sudah maju ke depan, biarlah pelayanan beliau berhasil oleh karena penyertaan. Di dalam nama Yesus Kristus. The come please as kind the light and climb make the Lord spiderly and pray of God senamai. Anak-anakku, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kamu harus mengerti kehendak Allah di dalam firman-Ku. The wind and spy the Lord and climb. Jangan pandang enteng hamba-Ku yang berbicara di tempat ini. Aku ada di depannya. The land and life and scout the left right and disemenekam. Siapapun yang menyampaikan firman jangan anggap enteng. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Tidak ada orang yang mengenal kehendak Allah selain di dalam nama-Ku. Dalam bukan semputan Allah, Jesus songkan spandela and fry sigilesen. Perhatikan hidupmu selama ini bagaimana.
Perhatikanlah ke depan. Kamu tidak akan selamat kalau kamu tidak tinggal di dalam firman-Mu. Perhatikan ini suara Roh Kudus. Aku hanya meminjam mulut orang muda ini. Sebenarnya dia tidak mau, tapi aku memaksa dia. Lihat, kamu akan melihat perbedaan antara orang beribadah dengan sungguh-sungguh dengan ibadah yang main-main. Perlindungannya beda, anakku. Perlindungannya beda. The battle and climb those in the life. Perhatikan ini, anakku. Sungguh aku tidak main-main dalam hal ini. Aku sangat mengasihi kamu. Aku tidak rela di antara kamu binasa karena ketidakpercayaanmu. Jangan keraskan hatimu, lunakkan hatimu. Hai anak-anakku, hai hamba-hamba Tuhan, jangan keraskan hatimu. Lembutkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Aku memberkati kamu hari ini. Ibu kacu cencau de bukan sao. TSP the Lord at climb by the land and fry sign. Terima kasih untuk anugerah pagi ini yang kami terima bersama. Bagi kami suatu kekuatan yang ilahi dalam nama Kristus Yesus. Kemuliaan, kehormatan, dan keagungan hanya bagi nama. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Bila biar langit akan berlalu. senang melihat kesediaan hati dan ketulusan hati Bapak Ibu dan memberikan kita berkat-berkat yang berlimpah dari surga. Amin. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima ajaran, didikan, nasihat
yang disampaikan melalui hamba Tuhan. Kita menaikkan satu pujian yang mengatakan Yesus senantiasa memegang tangan kita di saat kita di dalam keputusasaan, di dalam kita menyerah, tapi Tuhan senantiasa memegang tangan kita. Terima
Sungguh luar biasa kasih-Mu, sungguh luar biasa kebaikan-Mu, sungguh luar biasa kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Bagi hari ini kami persembahkan hati hidup kami. Tuhan, silakan Kau bertakhta dan menyatakan kehendak-Mu, perintah-Mu, perjanjian-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam pribadi kita dan sudah diberikan untuk kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita semua sebagai anak-anak-Nya memahami, menghayati dengan seksama akan kasih dan kebaikan-Nya. Dan marilah bersama-sama kita akan membaca Alkitab kita sebagai renungan di pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita membaca dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serata segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang memenuhi kebiasaan kebiasaannya dan kesehatan, supaya kamu diperbaharui ke dalam roh dan pikiranmu,
Tema daripada renungan Alkitab di pagi hari ini adalah tentang pola hidup baru di dalam Yesus. Pola hidup baru di dalam Yesus. Beberapa waktu yang lalu, seluruh masyarakat digemparkan dengan seorang jenderal yang beragama Kristen, tetapi membangun sebuah rencana yang jahat, rencana yang busuk, rencana yang sadis, rencana yang begitu memalukan nama Tuhan dan memalukan anak-anak Tuhan yang lainnya. Sambo adalah seorang jenderal. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pemberantasan terhadap kriminalisasi. Tetapi dia sendiri membangun kerajaannya sendiri dengan trik-trik yang sangat licik, sangat silent, tidak bisa dibaca oleh semua orang. Dan terakhir dia merencanakan pembunuhan yang kejam terhadap anak buahnya sendiri. Orang kepercayaan sama-sama Kristen, tetapi Sambo memberikan stigma yang jelek terhadap kekristenan, memalukan nama Tuhan. Dan itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Tuhan sudah berkorban untuk memerdekakan kita dari kutuk dosa, yaitu maut. Dan selanjutnya setiap anak-anak Tuhan, umat terbesarnya, harus membangun pola hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan. Membangun pola hidup yang selaras dengan ajarannya. Membangun gaya hidup yang diteladankan oleh sang pemimpin iman kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melakukan kebalikannya, kita tidak membangun pola hidup baru di dalam Yesus, maka Anda atau saya, siapapun orang Kristen yang tidak membangun pola hidup baru di dalam Yesus, kalau dia tidak mau, maka pasti orang Kristen itu akan menjadi kelompok orang Kristen yang busuk, yang kejam, yang jahat. Itu sudah pasti. Orang Kristen yang tidak mau membangun pola hidup di dalam yang baru di dalam Yesus, sudah pasti dia akan lebih jahat, lebih kejam dari penjahat manapun. Itu sudah pasti. Orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran, pasti dia akan dikuasai oleh kegelapan dan akan melakukan hal-hal yang di luar nalar, di luar hati nurani yang bersih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang menjelaskan bahwa apabila seorang
yang percaya kepada Kristus, umpamanya satu setan sudah diusir keluar dari dirinya, tapi orang itu tidak mendekat kepada Yesus, tidak mau taat kepada Yesus, tidak memberi ruang yang istimewa bagi Yesus, pasti dipastikan akan ada banyak setan lain yang akan masuk ke dalam diri orang tersebut dan membuat orang tersebut menjadi seperti setan. Perbuatannya, rancangannya, siasatnya, sehingga dia akan melakukan perbuatan yang busuk, lebih busuk dari yang terbusuk. Dia akan melakukan yang jahat dan lebih jahat dari yang terjahat. Nah, saudaraku, karena itu penting sekali bagi setiap anak Tuhan yang sudah menerima kasih Tuhan, yang sudah menerima penebusan darah Yesus, kita wajib membangun pola hidup baru di dalam Yesus. Wajib. Tidak ada tawar-menawar. Wajib membangun pola hidup baru di dalam Yesus dan berlari-lari menuju sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh Yesus dalam pergerakan orbit hidup baru di dalam Yesus. Dalam orbit hidup baru bersama Yesus, Anda akan selalu punya sasaran, punya tujuan yang ditetapkan oleh Gusti Yesus. Sebagai umat tebusan, jangan hidup sembarangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup sembarangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran-pikiran yang sia-sia, dengan berpihak kepada kuasa kegelapan, bahkan menjauh dari persekutuan yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk mendekat erat kepada Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan hidup sembarangan sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan membiarkan pikiran Anda kepada pikiran-pikiran yang sia-sia. Jangan pula berpihak kepada kuasa kegelapan, dan jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan yang dipimpin oleh Roh Kudus kepada Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Ini adalah sebuah teguran yang keras, sebuah amaran yang tidak bisa ditawar. Tuhan berkehendak sebagai umat tebusannya, kita taat kepada apa yang Tuhan ingatkan kepada kita. Kedua, putuskan hidupmu dari segala bentuk pemuasan hawa nafsu yang jahat dan jahat. Putus hubungan dengan segala macam bentuk
pemuasan hawa nafsu yang jahat dan yang cemar. Saudara, ini adalah perintah yang mutlak untuk dilaksanakan oleh setiap anak Tuhan. Kita harus mati dari segala bentuk pemuasan hawa nafsu yang jahat, segala yang cemar. Kita harus putus hubungan dengan semua itu. Kalau tidak, maka pasti ada akibat yang akan terjadi dalam hidupmu. Satu hari ada satu berita yang sampai kepada keluarga kami. Waktu itu masih ada almarhum Bapak Pendeta Kasmini. Ada seorang sahabat ayah yang dulu sering bertandang kemari berkhotbah dan sebagainya. Satu saat ada kabar pendeta itu terkapar sakit, dirawat di RSU. Tubuhnya penuh dengan luka-luka yang busuk. Tubuhnya penuh dengan luka-luka yang begitu mengerikan. Seluruh luka-luka itu merona merah, mengeluarkan nanah, dan baunya sangat busuk. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang jahat. Dia mau memuaskan hawa nafsunya yang jahat dan cemar dengan cara dia melakukan perzinahan dengan muda-mudi yang ada di gerejanya. Dan perzinahan itu dilakukan di balik podium gereja kuno itu biasanya gede, lebar. Nah, di balik podium yang lebar itu pendeta ini melakukan perzinahan dengan muda-mudi yang ada di gereja. Dan Tuhan sudah menegur beberapa kali melalui pendeta-pendeta yang lain, tapi pendeta ini tidak menggubris. Dan terus perbuatan yang jahat itu, perbuatan yang cemar itu dilakukan dengan sengaja. Dan Tuhan hukum dia dengan sakit, luka-luka yang tidak tersembuhkan. Tubuhnya penuh dengan luka yang merah merona, dengan cairan nanah yang tak habis-habisnya, sampai dia mati. Di RSU matinya. Nah, kita sebagai umat Tuhan harus memutuskan hubungan kita dari segala bentuk pemuasan hawa nafsu yang jahat, yang cemar. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi. Tuhan Yesus sudah berkorban untukmu dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Dia telah membeli kita lunas, terbayar. Anda bukan lagi anak-anak setan. Anda bukan lagi anak-anak si iblis. Anda bukan lagi anak-anak kegelapan.
Tapi Anda semua telah ditebus menjadi anak-anak Allah. Amin. Rumahmu surga mulia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu mengingat-ingat korban Kristus. Setiap minggu terakhir dan minggu pertama kita melakukan perjamuan kudus, dan sesinya diubah menjadi sesi pertama sebelum kita membangun puji sembah dan khotbah. Kenapa? Itu adalah sebuah langkah pengkondisian bahwa untuk semua kegiatan, untuk seluruh kegiatan hidup kita, urusan ekonomi, urusan sosial, kemasyarakatan, urusan apa saja, harus kita mulai dengan mengingat korban Yesus, menghormati korban Yesus dengan melakukan perjamuan kudus di awal bulan dan di akhir bulan. Seyogianya setiap rumah tangga memiliki keberanian iman untuk mengingat korban Yesus dengan melakukan perjamuan kudus dalam unit keluarga inti saudara masing-masing. Katakanlah keluarga inti Pak Joko, ya, Pak Puji, Pak Paulus, Pak Nono, ya, sebagai ketua rayon. Saya ambil sebagai contoh. Anda diizinkan untuk memimpin perjamuan kudus untuk keluarga Anda atau untuk anggota rayon Anda. Anda sebagai imamnya, ya, boleh melaksanakan perjamuan kudus di keluarga inti masing-masing, ya, atau dalam area pelayanan rayon. Di sana juga boleh dilakukan perjamuan kudus. Gereja mula-mula melakukan perjamuan kudus setiap hari, sebagai sebuah langkah konkret untuk mengingat dengan segar tentang korban Yesus. Yesus sudah berkorban bagiku, maka aku harus memutuskan hubungan dari segala bentuk hal yang sia-sia, segala bentuk hal yang gelap dan jahat. Aku mau semakin mendekat dengan Yesus. Yang ketiga, bangunlah pola hidup yang benar seperti yang dikehendakinya. Belajarlah untuk mengenal pribadi Yesus. Anda belajar mengenali pribadi Yesus. Bacalah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di sana Anda akan mengenal lebih detail tentang watak sifat Yesus. Bagaimana Yesus dilahirkan,
bertumbuh menjadi seorang anak, remaja, pemuda, sampai dewasa. Setelah dia berusia 30 tahun, baru dia melangkah dalam pelayanannya kepada sesama. Tetapi sebelum itu, dia sudah belajar melayani keluarga, melayani ayah, ibu, adik-adiknya. Dia belajar bagaimana memilih kayu yang siap untuk dipakai, untuk digunakan dalam proses pembuatan mebel. Karena dia lahir dalam kehidupan seorang tukang kayu, Yusuf. Nah, dia tahu, dia belajar, dia tahu bagaimana memilih kayu yang sudah siap umur untuk ditebang, dipotong-potong, dan dibentuk menjadi perabot, dijual. Nah, dia kenal itu, dia kenal betul bagaimana menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi seorang anak yang memberi teladan kepada adik-adiknya. Dia berjuang. Yusuf ayahnya meninggal lebih dahulu dan dia harus mendampingi ibunya sebagai tulang punggung keluarga, dan dia menjadi teladan bagi adik-adiknya. Sampai pada waktu dia di atas kayu salib, dia mengingatkan kepada para murid untuk memperhatikan ibunya, untuk mengayomi ibunya, Maria. Nah, saudaraku, kita perlu belajar mengenal pribadi Yesus melalui kitab Injil. Bacalah Matius, Markus, Lukas, Yahya, atau Yohanes. Di sana Anda akan temui bagaimana watak sifat, tingkah laku, perbuatan, tanggung jawab Yesus. Dan kita mohon Roh Kudus mencetak semua watak sifat Yesus dalam pribadi kita, sehingga pribadi kita bertumbuh menjadi seperti Yesus. Yang kedua, belajarlah tentang ajaran dan perintahnya. Belajar ajaran-ajaran Yesus, perintah Yesus, pelajarilah, lalu amalkan segala yang telah Anda pelajari dari Alkitab, dari kitab Injil. Pelajarilah ajaran Yesus dan perintahnya, kenali dengan baik, lalu amalkan. Ya. Dan saya percaya Roh Kudus akan menolong saudara, sehingga terjadi sebuah perubahan yang signifikan, perbuatan baik yang nyata dan menjadi berkat bagi sesama. Berikutnya, sering-seringlah beramal sedekah dari hasil kerja yang benar dan mulia. Belajarlah beramal sedekah dari hasil kerjamu yang benar dan mulia. Tidak boleh seorang beramal sedekah
tapi dari hasil curian. Jadi kalau ada film Robin Hood, nah dia kan ahli mencuri, dia pintar mencuri, dan hasil curiannya tidak dipakai sendiri, hasil curiannya dipakai untuk menolong orang-orang lain, dipakai untuk menolong orang-orang yang miskin. Ya, jangan contoh Robin Hood, jangan. Contohlah Tuhan Yesus. Tuhan mengajarkan kita untuk beramal sedekah dari hasil kerja yang benar, dari hasil kerja yang nilainya mulia. Dan kalau kita melakukannya, Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya berhutang kepadamu. Sedekahmu, amal sedekahmu diperhitungkan oleh Tuhan, dan Tuhan pasti menggantinya. Ya, pasti menggantinya. Nah, terjadi longsor di Kepulauan Bakti, yang di daerahnya Mas siapa itu Nobel, di daerahnya rumahnya Mas Nobel itu Cakno, ya, itu terjadi longsor beberapa kali. Ya, Mas Irawan mungkin lebih tahu ya, kejadian itu. Pasti ada banyak orang yang susah di daerah itu. Pasti ada banyak orang yang takut di daerah itu. Pasti ada banyak orang yang butuh bantuan saudara. Saya sarankan jemaat Tuhan yang tergabung di rayon-rayon, Anda bisa dalam minggu ini melakukan aksi sosial, mengumpulkan dana kepada ketua rayon masing-masing, dan nanti bisa dikumpulkan langsung ke Pak Joko. Ya, kumpulkan masing-masing di rayonnya kepada ketua-ketuanya, lalu ketua-ketua rayon mengumpulkannya ke Pak Joko. Ya, Pak Joko kan staf RW di daerah situ ya, jadi lebih kenal dengan orang-orang di sana, dan disambutkan atas nama jemaat GBT Sekolah. Nah, nanti Pak Joko pasti terima tanda terimanya, dan akan di-share dengan saudara. Jadi Tuhan ingin kita juga belajar untuk mengasihi sesama yang sangat membutuhkan. Bantulah orang-orang yang sangat membutuhkan dengan amal wajib yang kita kerjakan dengan penuh kasih, dengan niat yang mulia. Dan berikutnya, pola hidup yang harus kita bangun adalah perhatikanlah ucapan kalimat-kalimat yang kau pakai dalam rumah tanggamu. Kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang kau pakai dalam membangun komunikasi di rumah tanggamu masing-masing. Anda harus berhati-hati dengan ucapanmu. Anda harus berhati-hati banget dalam membangun komunikasi dengan anggota keluarga. Anda harus membangun komunikasi dengan keluarga dengan kalimat berkat, bukan kalimat-kalimat yang menjatuhkan.
Jangan pakai kalimat-kalimat yang menyakiti hati. Jangan pakai kalimat-kalimat yang menjatuhkan, yang meremehkan, yang merendahkan sesama dalam keluarga itu maupun dalam keluarga besar GBT Support. Kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Bangunlah komunikasi dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang benar, yang membangun, yang memberkati sesama. Karena Tuhan bisa tanya kepada tembok-tembok di sekeliling rumahmu, ya, Tuhan bisa dengar ucapan-ucapan terekam di setiap tembok kamarmu, di setiap tembok ruang tamu, di setiap tembok dapur, di setiap dinding di rumahmu, terekam semua bentuk kalimat yang mengucapkan bagi istri, bagi suami, bagi anak, bagi kakak adik. Kalimat-kalimat yang menjatuhkan, kalimat-kalimat yang kasar, yang menyakitkan hati, itu didengar oleh Gusti Yesus. Dan pasti ada dampaknya. Tapi kalau Anda membangun komunikasi yang baik, membangun komunikasi yang segar, membangun komunikasi yang hangat, yang membangun, yang menyegarkan, yang menyejukkan, Tuhan berkenan dan Tuhan memberkatimu. Saudaraku, ialah dari setiap ucapan perkataan kita dapat membangun sesama kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menolong kita, ya. Terakhir, jangan mendugakan Roh Kudus yang sudah atau yang telah memeteraikan dirimu sebagai milik Allah. Roh Kudus telah memeteraikan dirimu sebagai milik Allah. Dirimu adalah hamba-Nya. Dirimu adalah kesukaannya. Dan Roh Kudus bertugas untuk mendampingi kita, untuk mengingatkan kita tentang ajaran cerita kebenarannya. Roh Kudus akan melatih kita, menolong kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan Roh Kudus akan mengerjakan diri kita, hati kita, pikiran kita, kemauan, kehendak, keinginan kita akan dibentuk oleh Roh Kudus menjadi serupa dengan Yesus. Dan satu saat nanti Yesus datang di awan-awan menjemput saudara sudah dalam keadaan siap. Jadi dekat-dekatlah dengan Roh Kudus. Sambutlah Roh Kudus Sang Penolong itu, membimbingmu, melatihmu, mempersiapkanmu untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus sebagai Hakim yang adil,
sebagai Raja kemuliaan yang akan membawamu pulang ke rumah Bapa Sorga. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, inilah yang Tuhan kehendaki. Bangunlah pola hidup baru di dalam Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, saya akan kembali. Tuhan ingin hati kita dipenuhi kasih-Nya untuk peduli kepada saudara-saudara yang lagi berkesusahan, saudara-saudara yang lagi tertimpa naas, ya. Dari setiap anggota yang bisa mengumpulkan dana sosial untuk menolong saudara-saudara kita yang susah karena kena longsor di daerah Gempol. Nanti masing-masing ketua rayon bisa berkoordinasi dengan Pak Joko Susilo, ya, untuk penyerahan dana sosial dari jemaat GBI Suku bagi saudara-saudara kita yang kena bencana. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa surga, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami semua agar kami membangun pola hidup baru di dalam Yesus, bergerak maju dalam orbit hidup baru dalam pimpinan Roh Kudus dan Injil-Mu, ya Tuhan. Bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin mulia serupa dengan Yesus. Oh Roh Kudus, tolonglah kami, bantulah kami, ingatkanlah kami selalu untuk kami membangun pola hidup baru bersama Yesus. Hamba percaya setiap hati yang terbuka, Roh Kudus menolong. Untuk setiap hati yang sujud menyembah kepada Yesus, Roh Kudus akan bekerja lebih dahsyat lagi dalam diri pribadi kami, sehingga kami diubahkan menjadi serupa dengan pribadi Yesus. Kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Kau tebus, yang beroleh hak untuk menikmati segala penggenapan perjanjian Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu yang kudus menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua untuk pelayanan pengantar. Saya persilakan mempersiapkan diri. Kita akan naikkan pujian kita yang tadi. Biar kita
menyaksikan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Selasa minggu kedua pukul 6 petang di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ana Gracia Eunike Tesalonika Putri, anak Lois Eunike Cerita, Bapak Puji Haryanto, Bapak Yahya Jayus. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 14 Mei 2023, WL Bapak Paulus Budi, Singer Saudari Amel dan Ibu Mei Murjayani. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 14 Mei 2023, Bapak dan Ibu Agus Irianto, Ibu Ati. Jadwal pelayan kolektan Minggu 14 Mei 2023, Ibu Gina dan Ibu Sudarwati. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dan doa berkat yang disampaikan oleh Bapak kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Roh yang kudus bagi kami semua para pelayan Tuhan, juga jemaat Tuhan, untuk membangun pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah berjuang, berjerih lelah untuk mempersembahkan pelayanannya bagi Tuhan dan jemaat. Dan kami berdoa bagi seluruh jemaat yang sudah mempersembahkan kurban persepuluhan dan kolektor 1, kolektor 2. Tuhan memberkati kehidupan ekonomi mereka seperti yang Tuhan janjikan. Aku membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan ragam berkat kerajaan-Mu kepada umat-Mu yang setia, umat-Mu yang taat mengasihi Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati cita harapan mereka dengan kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan bentengi mereka. Tuhan beri semangat kepada mereka untuk terus memandang kepada-Mu, sumber hidup, sumber keselamatan yang abadi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon Tuhan memberkati Bapak Jokowi dengan hikmat yang luar biasa daripada-Mu. Tuhan memimpin beliau. Tuhan membentengi keluarga beliau dengan azudan malaikat-Mu. Hamba berdoa untuk TNI, untuk Polri, untuk para medis yang berjuang bagi kepentingan bangsa. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian.
Hamba berdoa juga untuk Bapak RW 6, Bapak RT 3, Sukun di mana gerejamu berada. Tuhan memberkati beliau sekalian dengan hikmat, kesehatan, dan bimbingan. Berdoa untuk lingkungan masyarakat di sekitar gereja. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara kami di daerah Gembong Marga Bakti yang berada di bantaran sungai. Tolonglah mereka, hiburkanlah hati mereka. Kiranya Roh Kudus yang akan bekerja di hati kami semua, untuk kami rela berkorban untuk meringankan beban mereka. Hamba percaya Tuhan tidak tutup mata terhadap korban sosial dari jemaat. Hamba berdoa juga untuk gereja Bethel Tabernakel di seluruh Indonesia. Tuhan menjagai, Tuhan mengobarkan api Pentakosta dalam gereja Bethel Tabernakel di seluruh Indonesia. Untuk kami berkobar-kobar semangat memuja-muji Engkau dan membagikan kasih Yesus kepada semua orang. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudara yang siap menerima berkat Tuhan, saudara pulanglah kau dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus memampukan engkau hidup sebagai saksi Kristus. Damai sejahtera persekutuan Roh Kudus menolong engkau, menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gerejanya yang cemerlang untuk tinggal di surgamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus.
dalam Tuhan Yesus kami berdoa.